meniti kehidupan kita yang lebih baik. Atas nama pengurus Masjid Besar As-Sabirin, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Al-Mukarram di tempat ini. Tidak banyak sambutan yang dapat kami sampaikan. Kami memohon ampun dan maaf kalau sekiranya dalam penyambutan kami atau pelayanan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kepada jamaah, marilah bersama-sama kita niat i'tikaf sambil menuntut ilmu untuk menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami serahkan kepada sahabat-sahabat dari komunitas Riau Kaltim Mengaji untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, banyak-banyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang sama-sama kita muliakan tuan guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi. Double, tapi dia sampai keluar. Baik, yang alhamdulillah beliau sudah bisa hadir. Maka insyaallah ini suatu keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan juga sama-sama kita doakan tuan guru kita saat ini kondisinya kurang sehat, kurang baik. Dan ini kami sampaikan juga kita sudah di yang ke-10, kalau nggak salah dari ke-23. Sama-sama kita doakan tuan guru kita supaya selalu sehat, dijaga kesehatannya supaya bisa menyelesaikan soal dakwah 23 di Kalimantan Timur. Amin. Baik, yang juga sama-sama kita muliakan imam-imam masjid, alim ulama, seperti pandai yang beserta bisa disebut dan jumlahnya satu persatu dan yang disebutkan bisa dipakai namanya persatu. Dan juga bersama kita muliakan apakah bangga kita berjuang subuh yang selalu istiqomah mendampingi guru kita, mendampingi kita untuk kemanapun di safari di Kalimantan, mudah-mudahan istiqomah untuk dakwah. Amin. Dan yang sangat kami banggakan jemaah sholat subuh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda jemaah sekalian, izinkan kami sedikit memperkenalkan diri apa itu lembaga komunitas
berjalan, kami akan melakukan impak berjalan yang akan dijalankan oleh tim kami yang memakai rompi. Insya Allah itu akan membantu perjalanan dakwah kita bersama para guru nantinya. Baik, kepada tim media kami persilakan untuk memutar videonya.
Terima kasih kepada tim media. Baik ayah bunda jemaah sekalian, inilah sedikit gambaran dari kami, profil dari kami selama 1,5 tahun yang lalu bersama para guru. Baik ayah bunda, sebelum corong mic ini kita berikan kepada tuan guru kita, kami sampaikan juga bahwasanya di sesi akhir nanti kami akan mengambil waktu beberapa menit untuk mengajak ayah bunda ikut berdakwah bersama kami, membantu agama Allah dalam program Wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan, insya Allah keberkahan untuk kita semua. Baik, sama-sama kita nantikan kajian safari dakwah tabligh akbar yang akan disampaikan oleh tuan guru kita Habib Ahmad Al-Habsi. Kepada tuan guru kita sama-sama kita persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai, kita muliakan segenap para tuan guru, para ustadz, para ustazah yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu, tapi percayalah di hati ini ada rasa cinta dan hormat untuk semuanya. Kita hantarkan dulu doa yang indah untuk segenap para guru-guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya Rabbal. Yang saya muliakan segenap keluarga besar Masjid As-Sabirin yang sudah menjadi wasilah terlaksananya safari dakwah hari ini, dan ini yang titik yang ke-10 dari sekian titik yang akan saya jalani di Kalimantan Timur ini. Mau semuanya yang terlibat dalam mensukseskan acara ini, baik pihak masjidnya, donaturnya, panitianya, termasuk biker subuhnya yang selalu setia menemani dan mendampingi, dan termasuk kita yang hadir pagi ini. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap tetes keringat, kedipan mata, hembusan napas, langkah kaki kita insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di hadapannya. Amin ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan, yang menjadi wasilah saya bisa sampai di Kalimantan ini adalah sebuah komunitas yang menamakan dirinya sebagai Komunitas Riau Kaltim Mengaji. Saya dibawa keliling-keliling ke beberapa provinsi di Indonesia, mulai dari Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan untuk Kalimantan, Samarinda dan Berau yang pertama kali. Kalsel waiting list. Padahal harusnya Kalsel lebih dulu dijadwalkan, tapi manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Sudah siap, tinggal terbang, Kalsel banjir. Jadwalnya ditunda, akhirnya diambil alih oleh Kaltim. Ini menunjukkan bersyukur Kaltim menjadi pilihan dalam setiap kebaikan. Alhamdulillah. Sekarang Kalsel bingung, mau dapat jadwal sudah full sampai 1 bulan setelah Lebaran. Tidak ada istilah kebetulan dalam Islam. Semua adalah ketentuan. Kalau ada yang berjumpa dengan teman lamanya lalu berkata, "Hei, kebetulan kita berjumpa,
maka itu kesalahan. Islam tidak mengajarkan kebetulan, tapi yang diajarkan Islam adalah ketentuan. Namanya takdir. Takdir itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau Allah hadirkan takdir baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi ketika Allah hadirkan takdir buruk dalam kehidupan, maka jangan lupa bersabar kepada Allah. Hari ini Allah jadikan takdir indah di antara kita. Maka sudah seharusnya kita berterima kasih kepada komunitas Riau Kaltim Mengaji yang karena wasilahnya saya dibawa sampai di sini. Siapakah mereka ini? Mereka jangan dipandang sebelah mata. Mereka ini adalah orang-orang yang termasuk dalam sabda Nabi kita. Bukankah Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya mereka termasuk syabun nasya'a fi ibadati rabbih, anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya berjuang di jalan Allah. Dari kampung keluar kampung, dari desa keluar desa, dari kota keluar kota, dari hutan keluar hutan, mereka ngumpulin wakaf Al-Quran dari jamaah, dan Quran yang dikumpulkan dibagikan zonasi di tempat di mana mereka mengumpulkan. Bicara Quran, bicara agama Allah. Di saat ini, di mana anak-anak muda seusia mereka sibuk menghabiskan masa mudanya dengan tiktokan. Bangun tidur, halo guys, tiktok. Bangun melek mata, update status, bukan update amal. Bikin sesuatu yang gak ada manfaat. Nongkrong pinggir jalan, tawuran, narkoba. Maka bersyukur ada anak muda yang mempergunakan masa mudanya mikirin agama Allah. Kalau ada yang seperti ini, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Ambil peran, daftarkan diri jadi tentara-tentara Allah. Bukankah Allah yang menyuruh dan mengundang kita? Kunu ansarullah, jadilah tentara-tentara Allah. Maka saya terpanggil bersama Ustadz Tengku Zulkarnain, bersama Syekh Muhammad Jabir dan beberapa teman-teman ulama lainnya untuk mengikuti dan membantu perjuangan mereka. Saya kosongkan jadwal saya siapkan sepenuhnya ikut berjuang bersama Quran, karena saya ingin termasuk golongan yang pernah disabdakan Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Allah akan memuliakan siapapun yang berjuang bersama Quran. Mulia dunianya, selamat akhiratnya. Tapi Allah akan menghinakan siapapun yang menghinakan Quran, siapapun yang melupakan Quran semasa hidupnya. Dunia ia hina, akhirat dia akan sengsara. Maka sekali lagi kita doakan anak-anak muda ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqamah, selalu semangat berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, mohon maaf. Yang pertama, saya suara mendadak hilang. 2 hari yang lalu suara mendadak hilang. Ini agak sedikit lumayan, tapi masih menahan rasa sakit di tenggorokan. Ujian memang datang di saat kita tidak siap. Lagi padat-padat jadwal, suara hilang. Lagi sibuk-sibuknya tausiah, tadi malam saya salah duduk. Luka lama, sisa kecelakaan dulu yang pernah saya alami kambuh. Setelah hampir 1 tahun tidak merasakan sakit, tadi malam tablik akbar di satu tempat, mungkin duduknya salah, nggak pakai kursi, lesehan terlalu lama.
Karena semangat lihat umat banyak, tadi malam ceramah nggak sadar 2 jam lebih. Kambuh luka lama saya. Masya Allah, berjalan susah, duduk sakit, baring apalagi. Tapi inilah nikmatnya. Saya mudah-mudahan bersyukur termasuk orang yang dicintai Allah. Karena kata Nabi, idza ahabballahu qauman ibtalahu. Kalau Allah lagi senang dan cinta dengan hambanya, Allah pasti hadirkan ujian dalam hidupnya. Di lain hadis Nabi mengingatkan, fayubtalar rajul ala hasabi dinihi, in kana dinuhu sulban ishtadda balauhu. Makin tinggi pohon, makin kenceng anginnya. Itu kata pepatah. Sebenarnya pepatah mengutip hadis Nabi. Allah akan menguji seseorang itu tergantung kadar imannya. Kalau imannya kokoh, biasanya makin berat, makin dahsyat ujiannya. Itu kata pepatah, makin tinggi pohon, makin kenceng anginnya. Tapi percayalah, setiap ujian apapun yang Allah titipkan untuk kita, faman radiya, siapapun yang ridho dengan ujian itu, falahur ridho, kata Nabi, dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Waman sakhito, tapi siapa yang murka, marah, ngomel, enggak terima, falahus sukhut, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Maka setiap ujian tersenyumlah dan jadilah orang-orang minas sobirin. Seperti nama masjid kita, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa bisa dihitung, tidak terhingga. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid As-Sabirin termasuk orang-orang yang selalu senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, teori ujian itu ada 2. Teori yang pertama, ujian selalu Allah datangkan dalam hidup kita, terkadang hadir dari orang-orang terdekat dalam lingkungan kita. Bapak Ibu, pernah enggak merasa kita diuji dengan tingkah laku saudara-saudara kandung kita? Yang enggak punya hubungan darah terkadang baiknya mengalahkan keluarga. Yang ada hubungan sedarah kadang-kadang jahatnya luar biasa. Itu ujian datang dari orang terdekat dalam hidup kita. Seperti kata pepatah Arab, kam min qarib ba'id wa kam min ba'id qarib. Berapa banyak orang yang jauh terasa dekat, yang dekat terkadang terasa jauh. Kalau menghadapi ujian begini, maka bercermin dengan siapa? Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bukan cuma dimusuhi oleh saudara-saudara kandungnya, tapi dicelakakan, bahkan diniatkan untuk dibunuh. Kita mungkin ujiannya tidak seberat para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu. Ujian kita mungkin biasa, ujian para anbiya luar biasa. Bapak Ibu pernah enggak merasa diuji oleh Allah dengan orang-orang terdekat, seperti tingkah laku anak-anak kita? Anak orang hormat dengan kita, anak sendiri bikin kepala puyeng 7 putaran. Pusing mikirin anak, durhaka tiap hari, melawan terus. Anak orang hormat dengan kita. Maka ini pun ujian. Belajar dari siapa? Bercermin dari Nabi Nuh alaihissalam, diuji Allah dengan tabiat anaknya yang durhaka. Bapak Ibu pernah enggak merasa diuji oleh Allah dengan tingkah laku pasangan hidup kita? Maka belajarlah dan bercerminlah dari Nabi Ayub alaihissalam. Bapak Ibu pernah enggak merasa diuji Allah dengan tingkah laku orang tua kita?
yang bukan ayah, bukan ibu, sayangnya luar biasa dengan kita. Tapi orang tua sendiri kadang-kadang zalimnya luar biasa. Maka belajarlah dari perjalanan Nabi Ibrahim yang diuji Allah dengan tingkah laku Azar yang dianggapnya sebagai ayahnya. Bapak Ibu pernah nggak merasa diuji oleh Allah dengan tingkah laku paman, bibi jahatnya luar biasa kepada kita. Paman orang, bibi orang sayang dengan kita, bibi sendiri, paman sendiri suka menghina, kadang-kadang merendahkan kita. Itulah ujian. Maka belajarlah dan bercerminlah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal, hamba saya, kulit hitamnya, meninggalkan negeri yang jauh, beriman berjuang bersama Nabi. Paman Nabi sendiri malah membenci, bahkan ingin membunuh Nabi. Teori ujian yang pertama datang dari lingkungan terdekat dalam hidup kita. Bujur baru belajar. Teori ujian yang kedua, Allah akan mendatangkan ujian kepada kita. Selalu datangnya ujian itu di saat kita tidak siap. Kalau siap itu bukan ujian, namanya nyontek. Udah ada persiapan. Bapak Ibu pernah nggak lagi ngantuk di rumah, ada saja tamu yang mau datang? Bapak Ibu pernah nggak merasa lagi nggak punya duit, ada teman mau ngutang? Ujian. Bapak Ibu pernah nggak merasa lagi sakit gigi nyut-nyut, ada yang mau curhat? Termasuk yang saya alami hari ini. Ujian datang di saat tidak siap. Lagi sibuk-sibuknya suara hilang. Lagi padat-padatnya luka lama datang. Ini ujian. Bahkan saya pernah merasakan lebih dahsyat dari ini. Diuji di saat saya tidak siap. Ketika saya kecelakaan beberapa tahun yang lalu, setelah safari dakwah di Sumatera Utara, 3 bupati mengundang saya secara bersamaan. Acara pertama di bupati yang pertama sukses. Lanjut acara bupati kedua lancar. Begitu bupati ketiga selesai acara masih normal. Pulang saya naik mobil panitia. Perasaan saya sudah nggak enak-enak. Perginya saya naik mobil di tengah duduk sendirian. Ajudan dan asisten saya di mobil belakang. Depan saya mobil fatwal mengawal. Perasaan saya nggak enak. Tiba-tiba asisten saya di belakang telepon, Habib, tolong bilang supir Habib berhenti, izinkan saya menemani Habib duduk di mobil Habib. Padahal perginya dia punya kendaraan sendiri. Akhirnya saya berhenti, saya buka jendela karena posisi saya persis di belakang supirnya. Saya suruh asisten saya sebelah kiri duduk. Saya yang nyuruh, saya yang malah disuruh. Habib yang bergeser. Biar saya ganti tempat duduk Habib. Ternyata itu petunjuk dari Allah. Tempat yang saya duduki, yang digantikan asisten saya, itu posisi paling parah. Allah punya kuasa. Saya disuruh pindah. Dalam hati saya, sejak kapan dia nyuruh-nyuruh saya? Sejak kapan dia berani perintah saya? Ini semua petunjuk dari Allah. Saya bergeser. Dia gantikan kursi saya. Kami melanjutkan perjalanan. Padahal di depan fatwal. Manusia punya rencana, Allah maha merencanakan. Yang kecelakaan mobil saya doang, mobil pengiring, pengawal aman. Saya lagi tengah tidur, di samping saya asisten saya lagi tidur. Tiba-tiba terbangun dalam kondisi saya melihat mobil sudah berputar-putar. Asisten saya teriak, Habib bangun, bangun Habib. Begitu saya melek, kaca mobil sudah tidak nampak. Karena sudah nampak debu, mobil sudah berputar-putar, terbang.
Saya begitu lihat mobil terbang, hitungan detik saya langsung saya baca niat, ya Allah, kalaupun hari ini nyawaku sampai di sini, insya Allah saya ridho, saya ikhlas, saya ingin menutup dengan kalimat yang indah. Saya baca semuanya yang baik-baik, mulai dari kalimat tauhid, mulai dari solawat, mulai dari zikir, sembari menunggu jemputan malaikat maut. Saya ridho. Kenapa? Saya ingat kata guru, siapa yang wafat malam Jumat atau hari Jumat berarti matinya husnul khatimah. Nah hari itu seingat saya dari tempat saya bertolak itu sudah hari Kamis menjelang maghrib. Kan malam Jumat masuknya terdengar maghrib. Maka begitu saya melek, enggak apa-apa ya Allah, cabut saja nyawa saya, enggak apa-apa, mudah-mudahan ini sudah masuk maghrib. Dor, nabrak. Yang ditabrak rumah baru, hancur rumahnya Pak. Untung enggak ada orangnya. Allah yang punya kuasa. Harusnya yang punya rumah hari itu mau bikin syukuran, ngundang semua keluarga dari berbagai daerah. Tiba-tiba dia punya perasaan ditunda minggu depan. Rumah kosong, hancur. Saya nggak kebayang Pak. Coba kalau seandainya ada acara hari itu, mungkin banyak yang berjamaah yang meninggal dunia. Untung kosong. Lebih baik nabrak rumah, hancur bisa dibangun kembali daripada nabrak orang, nyawa hilang tidak tergantikan. Begitu sudah nabrak, ledak. Kepala saya bocor, bermandikan darah. Mata saya mulai membuka sedikit-sedikit. Belum meninggal nih kayaknya. Begitu saya lihat jam, dikit lagi masuk maghrib, tanggung. Berarti belum masuk malam Jumat. Saya bilang ya Allah balikin lagi, jangan matiin. Belum masuk malam Jumat ya Allah. Begitu saya lihat asisten di samping saya tidak bernapas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saya histeris membangunkan dia. Saya pukul wajahnya biar dia sadar. Saya pukul badannya sambil saya membuktikan demi Allah kalimat zikir, kalimat takbir memiliki kekuatan. Saya pukul kepalanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bernapas, baru ada tanda-tanda kehidupan. Tadinya mungkin sudah setengah perjalanan menuju akhirat. Subhanallah, saya membuktikan kalimat takbir luar biasa. Maka jangan meremehkan kalimat-kalimat thayyibah. Indonesia bisa merdeka, mengalahkan penjajah, walaupun hanya dengan bambu runcing senjatanya. Sementara Belanda itu meriam loh, meriam Belanda loh, bukan meriam Belina. Kenapa bisa menang? Jawabannya karena takbir mengawali perjuangan para ulama dan pahlawan. Bujur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, semuanya. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bangunkan asisten saya, baru ada tanda kehidupan. Datang jamaah ngerubutin mobil saya. Ada kecelakaan. Begitu dibuka, saya luka luar, pecah kepala, bermandi keringan. Asisten saya parah, kena pohon, hancur tulang pinggangnya, remuk tulang lehernya. Ada yang salah? Kebalik. Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Masalah kecil jangan dibesar-besarin. Asisten saya hancur tulang lehernya, remuk tulang pinggangnya. 20 jam lebih di ruang operasi. Saya sempat menunggu dia di ruang operasi ketika di Jakarta. Dokternya setiap berapa jam keluar menegur saya, Ustadz, Masya Allah doain ya, nyusun tulangnya susah. 20 jam di ruang operasi.
22 hari lebih dirawat di rumah sakit. Coba kebayang nggak kalau Allah nggak ngatur saya di sana posisinya. Tapi dia yang siap mengorbankan nyawa menggantikan saya. Saya pecah kepala bermandikan darah. Diselamatkan warga. Masih hidup, masih hidup. Bawa ustadznya, bawa habibnya. Jangan, saya bilang, dahulukan dulu asisten saya. Segerakan kirim dia ke rumah sakit. Saya masih bisa menahan. Asisten saya berangkat duluan, habis itu baru saya yang kedua. Saya dilarikan warga ke rumah sakit. Cepat larikan Habib ke rumah sakit, larikan. Saya dilarikan ke rumah sakit, bawa kabur Habib ke rumah sakit, bawa kabur Habib ke rumah sakit. Saya dibawa kabur ke rumah sakit. Belum nyampe berapa menit, mungkin gak nyampe 1 menit, langsung datang ujian dari Allah. Ujian datang di saat tidak siap. Beredar fitnah kepada saya yang disiarkan media-media kafir. Langsung ada hoax, tabrak rumah warga hingga hancur. Ustadz Al-Habsyi kabur. Padahal saya nggak kabur. Yang bawa kabur jamaah. Tapi fitnah disebar. Itulah kadang-kadang media milik orang kafir. Senang banget membangun framing. Ulama kita ini akhlaknya jelek. Ulama kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi kebaikan ulama nggak pernah diangkat. Dicari-cari kejahatan ulama. Bujur, orang kafir. Kalau nggak kafir pasti munafik. Yang suka mencari-cari kesalahan ulama, kalau enggak kafir munafik. Sekarang ini perang media, Pak. Betul? Perang media difitnah, tapi kebaikan orang muslim ditutup. Lihat berita-berita. Ya Allah, kalau orang Islam bikin kebaikan 10 meter, tayangnya setengah meter, dipotong-potong. Tapi kalau ada orang muslim bikin satu kesalahan, 1 meter tayangnya jadi 10 meter. Kadang-kadang yang menyakitkan pakai siaran ulang lagi. Bujur. Saya ingat betul dulu ada namanya Metro Tipu sama Kompos TV. Demen banget bikin fitnah kepada muslim, betul? Mereka lupa Indonesia ini nggak merdeka kalau bukan teriakan takbir. Yang teriak takbir pasti orang muslim, bukan orang kafir. Bujur. Saya langsung teringat pesan guru saya. Ujian datang di saat tidak siap. Hoax tersebar. Hoax, ibu, bahasa kerennya hoax. Bahasa lainnya hoak. Kemarin ada nenek-nenek bingung antara hoax dan hoak, diangkat tangan. Habib, yang benar yang mana sih? Buat nenek-nenek khusus hack. Yang suka nyebarin hoax gak pantas dibilang cucunya Adam. Yang nyebarin hoax pantasnya dibilang pengikut iblis dan setan. Karena Bapak Ibu mau tahu pelaku hoax pertama itu iblis. Laknatullah. Korban hoax pertama kali siapa? Adam, kakek moyang kita semua. Kita ini dari unsur yang sama. Adam alaihissalam. Bahan ciptaan kita ini sama. Adam tercipta dari tanah, kita pun ngikut dari tanah. Kalau malaikat dari cahaya, nur, iblis dan setan dari api, kita dari tanah. Kalau ada yang baik di antara kita, itu pasti tanahnya lembut dan bagus. Tapi kalau ada yang jahat di antara manusia, jangan-jangan itu dari tanah sengketa. Bujur. Bukti kalau iblis menyebar hoax. Ketika iblis datang kepada Adam, dalam Quran diceritakan, Adam, kalian mau tahu nggak Adam, kenapa Allah melarang kalian mendekati buah khuldi, pohon ini? Kenapa? Karena Allah nggak mau loh kalian berdua jadi malaikat. Allah nggak mau kalian abadi di surga ini. Itu makanya kalian dilarang Adam. Ini kan memutarbalikkan fakta, namanya hoax. Gara-gara hoax jangan main-main loh. Yang ada di surga bisa terpental. Dampaknya hoax, yang udah senang di surga bisa terpental. Apalagi yang masih di Indonesia. Maka pelaku penebar hoax
itu pantasnya dibilang pengikut dan keturunan iblis laknatullah. Adam gak pernah menebarkan hoax. Paham? Saya merasakan jadi korban hoax, difitnah, tapi saya terus bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menggugurkan dosa saya. Nyampe ke rumah sakit, ujian datang di saat tidak siap. Ada ujian lagi. Masuk saya ke ruang kamar rumah sakit, dibaringkan di ranjangnya. Mau nggak mau saya harus segera dijahit. Yang paling parah, alis saya sobek, darah mengucur deras. Mau nggak mau itu dulu yang harus dijahit. Luka di dekat mata. Begitu datang dokternya, di situ saya merasakan ujian. Kenapa? Dokternya seorang perempuan muda, cantik pula. Kenapa ibu-ibu kok merasa? Tapi bukan di sini ujian sebenarnya. Dokternya baru praktek, masih muda, belum menikah, cantik pula. Kalau cuma di sini sekedar cantik, saya masih bisa menahan ujian ini. Karena di Jakarta banyak artis-artis cantik yang mau dengan saya. Tapi saya tidak pernah melayani. Bagi saya istri saya lah yang tercantik. Bu, bukan itu ujiannya. Cantik bu sudah banyak saya lalui. Ujiannya tahu nggak apa? Ternyata dokter muda ini yang belum menikah ini, yang cantik jelita ini, ternyata sangat mengidolakan saya, ngefan dengan saya. Bisa kebayang nggak orang kalau ketemu idola tanpa sengaja, grogol, bukan grogi lagi, grogol, gemeter. Hah? Ustadz Al-Habsyi. Udah buruan jahit dulu, kata asisten saya. Ustadz, dengan senang hati, satu kehormatan bagi saya. Aduh, coba sering-sering Ustadz kayak gini, enak aja. Ini semua Allah yang ngatur, nggak nyangka ketemu Ustadz idola saya. Ustadz sebentar ya, saya ambilkan jarum. Nanti saya yang jahit Ustadz. Aduh, seneng banget. Dia ambil jarum. Ibu tahu lukanya kan di mata. Yang mau jahit pegang jarum karena dia ketemu idolanya gemetar. Kita jahit ya, kita jahit ya. Ini ujiannya di sini maksud saya, bukan di cantiknya. Jangan suka suzon lah. Bungas banar kata Ajiana. Ujiannya yang mau ngejahit luka saya ternyata yang ngefan itu grogi, gemeter pegang jarum. Kebayang nggak jarum dekat mata dia mau jahit begini. Dalam hati saya jahitan belum kelar mata udah kecolok. Ujian datang di saat tidak siap. Akhirnya saya bilang stop, jangan lanjutkan jarumnya, ngeri saya. Lebih baik sekarang saya diterbangkan segera ke Jakarta. Lebih baik ambil penerbangan tercepat. Saya lebih baik dirawat di rumah sakit Jakarta. Akhirnya keluar lagi dari rumah sakit. Belum dijahit. Karena ketemu yang tadi. Dikeluarkan lagi di rumah sakit. Begitu keluar nunggu ambulannya lumayan lama. Berduduklah saya ditidurkan di depan rumah sakit. Ujian ketiga datang. Selalu di saat tidak siap. Ada emak-emak radikal. Ibu-ibu kampung lihat ada rame-rame, lihat saya yang sakit, dia bikin gaduh. Dia teriak-teriak, ibu-ibu, Ustadz Al-Habsyi kecelakaan. Oi, Ustadz Al-Habsyi kecelakaan, Ustadz kecelakaan. Emak-emak ngumpul. Tahu sendiri emak-emak kalau udah dibunyi genderang begitu datang Pak. Satu kampung nyerbu rumah sakit Pak. Emak-emak radikal, bukan ngedoain saya, bukan ngebantuin saya, nyuruh saya ngajak selfie. Selfie Ustadz. Kita lagi nangis, nahan sakit, dicuel, disuruh senyum. Senyum dong Ustadz. Kebayang gak Pak ujiannya Pak? Ya Allah, ngadepin mak-mak yang banyak, bukan ngedoain, ngajak selfie. Makanya inilah bedanya emak-emak zaman dulu dengan zaman now.
Mama zaman dulu ketemu guru pasti minta doa. Sekarang minta selfie. Mak, saya titip pesan ya. Kalau ketemu guru, ketemu habib, ketemu kiai, dahulukan dulu minta doa. La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Takdir buruk jadi baik, takdir yang baik tambah kebaikannya. Dahulukan doa. Kalau selfie tidak bisa merubah tidak bisa merubah takdir. Hanya doa yang mampu merubah takdir. Insya ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Bapak Ibu, percayalah setiap ujian yang Allah hadirkan, Allah punya tujuan. Apa hikmah ujian? 3. 1, liraf'id darajah. Liraf'id darajah. Allah ingin menaikkan derajat kita. Orang mau naik kelas harus ikut ujian. Kalau ada yang bisa naik kelas tanpa diuji, itu pasti nyogok. Bujur, bujur. Apalagi ujian di hadapan Allah. Maaf, apalagi naik kelas di sisi Allah. Kita urusan dunia saja, mau naik jabatan harus ada tesnya. Mau naik tingkatan harus ikut ujiannya. Di dunia saja selektif, apalagi untuk urusan jadi orang yang dicintai Allah. Makin dahsyat imanmu, makin dahsyat ujian menghampirimu. Makin setinggi imanmu, makin hebat godaanmu. Bujur. Yang kedua, teori ujian itu adalah, manfaat ujian itu adalah kafarah lidzunub. Ada kalanya Allah senang dengan kita, tapi masih dilihat Allah ada noda-noda dosa menempel dalam diri kita. Allah ingin bersihkan dulu noda itu. Dengan cara apa? Dihadirkanlah ujian dalam hidup kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan manisnya sabar. Bapak Ibu jangan berani berkata, saya orang sabar ya, tapi kita nggak pernah merasa diuji. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu adalah pemaaf, kecuali setelah ada orang yang mendolimi? Kita akan tahu diri kita sabar atau tidak ketika ujian datang. Maka ujian didatangkan untuk menghapuskan dosa masa lalu. Kafarah lidzunub. Kalau sabar, maka setiap detik menghapuskan dosa masa lalu. Yang ketiga, makna ujian itu tanbihan lil ghafilin. Allah ingin memperingatkan atas kelalaian kita. Ada kalanya orang dimarahi bukan karena dibenci, karena ingin dia kembali ke jalan yang diridhoi. Bapak Ibu saya kasih contoh, punya anak nakal, kita cubit. Jangan bandel-bandel ya. Apakah cubitan itu mengartikan kebencian? Kita cinta, kita kepengen dia tidak berbuat salah, kita ingin dia kembali ke jalan yang kita harapkan. Maka kadang-kadang hukuman dibutuhkan. Allah kasih musibah, bencana itu karena Allah sayang, biar kita kembali ke jalur yang Allah harapkan. Maka mudah-mudahan musibah, bencana yang turun di negeri ini masih masuk kategori ujian atau tanbihan, jangan sampai masuk kategori azab dari Allah untuk Indonesia. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
singkat, padat. Ceramah nggak usah bertele-tele, yang penting intinya. Buat apa ceramah panjang lebar? Karena panjang kali lebar sama dengan luas. Episode berikutnya. Ada masalah? Mohon maaf Pak Ketua, apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Masih boleh? Kalau ada penceramah sikit-sikit lihat jam tangannya, itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Saya dimanapun tampil, kadang-kadang dari hotel sudah nyiapkan tema tausiah. Nyampe ke lokasi nggak cocok. Tadi saya sudah nyiapkan tema yang lain. Begitu masuk, masjid apa? Sobirin. Berarti harus berhubungan dengan kesabaran temanya. Dari tadi saya mikir-mikir menguka-muka rekaman pelajaran dahulu. Apalagi tadi saya sholat di belakang imam, suaranya merdu. Masya Allah, terasa seperti sholat di Masjidil Haram. Siapa yang tidak rindu ingin bisa pergi kembali ke sana? Rindu hati ini rasanya. Betul? Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu bisa pergi umroh haji. Mau umroh? Mau haji? Kalau saya tawarkan pagi ini, ada 2 tawaran indah. 2 tawaran, kira-kira mau pilih yang mana? Jangan salah memilih ya, dengarkan baik-baik. Nanti nyesel urusannya. Pilihan yang pertama, Bapak Ibu mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua, mau dipanggil Allah. Sekali lagi saya kasih bocoran, dua-duanya Betty, beda-beda tipis. Dua-duanya sama-sama dapat panggilan. Cuma kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, itu maksudnya masih ada harapan pulang Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, kalau yang nomor 2 dipanggil Allah, itu artinya benar-benar dipulangkan, alias rojiun, alias wassalam, alias modar, alias koid. Orang sini bilang mati apa? Meninggal, alias rojiun. Sekali lagi saya mau dengar jawabannya. Jawab yang kompak. Mau yang pertama apa yang kedua? Kelihatan takut meninggal. Padahal Bapak Ibu saya titipkan pesan, kematian hakikatnya tidak perlu ditakuti. Sekali lagi, kematian itu tidak perlu ditakuti. Kenapa enggak boleh takut mati? Karena mati itu barang yang pasti. Kalau pasti maka enggak usah takut. Al-mautu babun wa anta dakhiluhu. Kematian seperti pintu di mana semua kita pasti akan lewat di pintu itu. Kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti mati. Kalau sudah pasti jangan takut. Yang perlu ditakuti itu jangan nekat berani mati, bekal akhirat belum terpenuhi. Maka hari ini Allah hadirkan komunitas Riau Kaltim mengaji, mengajak kita mikir bekal apa untuk menjemput kematian. Dan demi Allah, bekal yang tidak kalah dahsyatnya, bahkan panjang tidak akan ada putusnya, salah satunya berwakaf Al-Quran. Itu yang diingatkan Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ketika seorang mukmin meninggal dunia, masuk ke liang kubur, maka ada amalan yang akan terus dinikmati sampai hari kiamat. Salah satunya wa mushafan warathahu, dia pernah mewakafkan Quran semasa hidupnya. Maka Bapak Ibu, nanti di penghujung acara ini kami ingin mengajak Bapak Ibu menyempurnakan iman dengan amal. Karena iman tidak akan bisa sempurna tanpa amal. Bapak Ibu, kami mengajak untuk menyiapkan amal terindah
untuk hari esok kita. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jangan nanti hujan sibuk baru mau mencari-cari payung. Insya kita nggak tahu mati kita kapan. Belajar dari kecelakaan pesawat Sriwijaya beberapa bulan yang lalu. Baru take off. 19 detik kelar. Hanya 19 detik sejak take off. Wassalam. Langsung landing di bandara akhirat. Tujuannya langsung ke alam barzah. Hanya 19 detik. Kebayang nggak kalau kita ada di dalamnya? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Rasulullah? Apa yang akan menjadi cahaya dalam kubur kita? Kalau di dunia rumah kita terang dengan lampu gemerlapan, kita pimpinan PLN di Indonesia ini, jangan dipikir nanti di kubur ada jaminan terang. Betul? Kalau nggak ada amalnya. Jangan berhayal mentang-mentang di rumah kita di dunia AC-nya luar biasa, kita punya perusahaan AC. Masuk kubur, belum tentu dingin hidup kita. Amallah yang akan menjadi penenang dan penyelamat kita. Bujur, ibu, kita nggak tahu siapa yang mati duluan, siapa yang belakangan. Ajal itu misterius problem. Mungkin ibu-ibu duluan, saya belakangan. Mungkin saja. Atau sebaliknya biar adil, saya belakangan, ibu-ibu duluan lebih bagus. Maka kita mohon kepada Allah, kalaupun ajal tiba, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Ikuti doa yang satu ini, kita bertawasul dengan Nabi Muhammad dengan segala kemuliaannya agar kita diwafatkan husnul khatimah. Semuanya ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadika salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Bapak Ibu, mudah-mudahan doa ini menjadi tiket kita jadi orang soleh husnul khatimah. Episode terakhir. Siapa orang-orang yang sabar itu? Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kata Allah kepada orang-orang yang sabar. Saya mengutip nama masjidnya, wabasyiris sabirin, berikan kabar kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira. Siapa orang sabar itu? Jawabannya ada dalam Quran. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, semuanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi saya ulangi ayatnya, kita ngaji bareng-bareng. Hikmahnya kalau ngaji bareng itu pahalanya berlipat ganda. Hikmah kedua enggak ketahuan kalau kita enggak hafal. Cukup modal mulut bergerak. Apalagi ditutup masker. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu, semuanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Siapa yang bisa mengulang arti ini? Anak kecil angkat tangan, dapat hadiah dari saya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Siapa yang bisa mengulang ini? Angkat tangan, dapat hadiah dari saya. Anak kecil ada? Sini sayang. Ini sayang. Ini yang noleh, sini kamu. Takbir. Siapkan Al-Qur'annya. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kalimat istirja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Muhammad Salman. Raja Salman loh. Jangan main-main loh. Buka tidaknya haji umroh ada di tangan dia. Raja Salman. Kamu dari mana? Dari rumah. Bisa melocok anak ini. Malah hadiu kamu. Saya tanya dari mana, dengan enteng dia bilang dari rumah. Emang kita dari hutan, dia doang dari rumah. Gantian kamu tanya Habib. Habib Al-Habsyi, Habib dari mana? Coba gantian tanya. Habib Al-Habsyi, Habib dari mana? Dari tadi. Kamu dapat hadiah Quran plus tanda tangan dari saya asli. Inilah Quran yang akan kita perjuangkan untuk kita wakafkan. Cetakan komunitas Riau Mengaji. Ini kualitasnya high class. Mewah, dalamnya ada terjemahannya. Kertasnya anti rayap, anti basah. Mudah-mudahan yang mewakafkan Quran nanti makamnya, jasad jenazahnya nggak rayapan, kuburnya nggak basah. Karena nanti daya tahan Qurannya lama. Begitu dibagikan ke pondok pesantren, ke rumah-rumah tahfidz, makin lama digunakan, nggak mudah rusak, makin panjang amal bagi yang mewakafkan. Maaf ya, kami nggak mau lagi kasih ke masjid-masjid. Nasibnya suka jadi Quran pajangan. Nanti tim sudah mencari tempat pesantren, rumah tahfidz diberikan Quran, komitmen harus dipakai biar yang wakaf pahalanya panjang nilainya. Anak ini hari ini dapat berkah, dapat Quran dari saya. Padahal dia ini tidak kenal lo dengan saya. Dia nggak kenal dengan saya. Kamu nggak pernah tahu saya nggak kenal kamu. Tapi kenapa Allah menggerakkan tangan saya milik kamu? Padahal banyak yang lain. Itu makna filosofi rezeki tidak akan ketukar. Rezeki ada dua, ada yang kau datangi, ada yang mendatangi. Anak ini nggak ngerti cara nyari rezeki, tapi karena mungkin ketulusannya, imannya, ibadahnya, Allah datangkan rezeki dengan jalan mendatanginya. Saya jauh-jauh dari Jakarta, Allah gerakkan Quran jatuh ke tangannya. Itulah makna rezeki. Balesan dia. Masa bilang dari rumah. Kamu kelas berapa sayang? 1 SMP. 1 SMP. Kamu tahu nggak yang hari ini besar dapat pahala ngaji itu kamu. Yang kecil-kecilnya pahalanya lebih besar dari kita. Ada 3 sebab Allah melipat gandakan pahala kebaikan. Salah satunya adalah syaraful amil. Keistimewaan siapa yang melakukan kebaikan. Kalau yang hadir hari ini orang paling tua di masjid ini, itu pahalanya 1. Tapi kalau ada anak muda, masa mudanya bangun subuh, hadir pengajian, double pahalanya. Orang tua rajin ibadah wajar, pasti udah takut mati. Anak muda rajin ibadah itu luar biasa. Apalagi yang begini, jauh-jauh dia datang dari rumah. Emang kita dari mana? Sakitnya tuh di sini. Kamu dapat Quran. Plus ada tambahan. Dapat Quran plus tanda tangan langsung dari saya. Mimpi apa kamu? Ada anak kecil dapat hadiah dari saya. Saya tanya, hebat kamu. Mimpi apa kamu? Malampir semalam malam. Apa urusannya? Tanda tangan loh.
Ada masalah? Kalau memang milik kita, rezeki kita, demi Allah saya pastikan. Yang jauh ada makhluk, Allah gerakkan menghantarkan rezeki itu ke tangan kita. Tapi kalau bukan milik kita, depan mata tidak ada kuasa kita akan mengambilnya. Nanti kalau kamu besar, cita-citamu mau jadi apa? Hafiz Quran. Enggak salah, tangannya nunjuk dia, enggak salah. Al-arwah junudun mujannada. Percaya enggak ruh itu saling nyetrum. Kalau orang baik ketemu orang baik. Kalau kita cinta dengan Quran dikumpulkan bersama Quran. Enggak salah. Tadi di meja saya enggak ada Qurannya. Allah yang menggerakkan hati saya. Shh, tunjuk. Rupanya cita-cita yang pengen hafiz Quran. Masya Allah. Quran ini mudah-mudahan jadi wasilah kamu jadi penghafal Quran. Dapat hadiah tambahan dari saya. Nyawer. Bapak-bapak tolong pasang telinganya. Lebih baik nyawer orang-orang yang berani dalam kebenaran daripada buang-buang duit nyawer biduan. Ih, najis teralalah. Udah tua bangka naik panggung nyawer biduan. Daripada ngasih biduan, lebih baik ngasih anak istri, nilainya sedekah berkah. Betul nggak ibu-ibu? Senang ibu-ibu dibelain mah ini. Ngasih biduan 100.000 boleh jadi 1 juta dalam kantong hilang berkahnya. Keluar uang untuk maksiat, mimpi ada berkah menempel, mimpi. Tapi keluar uang untuk di jalan Allah. Bantu pesantren, bantu masjid, bantu majelis taklim, bantu wakaf Quran. Demi Allah, Allah yang janji bukan saya ngomong. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. 1 dikeluarkan untuk Allah, 10 Allah siapkan gantinya untuk kita. Saya yakin 100.000 saya keluarkan, pasti habis ini diganti panitia 1 juta. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Uang berapa itu? 100 apa? 100.000. Habis acara balikin 99.500. Terima kasih banyak. Kamu hafal surah-surah pendek gak? Yang pendek-pendek aja. Kayak Al-Baqarah. Pertanyaannya, tadi saya sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istirja. Ada ulama besar di kota Mekah, guru kami namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Begitu mau meninggal dunia, itu beliau mengistirjakan diri beliau sendiri. Begitu akan detik-detik akan meninggal dunia, beliau khotamkan hadis di hadapan santrinya. Terbaring dalam keadaan berwudu, sudah nyiapkan kain kapan, beliau tidur langsung membaca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia. Ya Rabbana, indah benar kematiannya. Dimakamkan di Ma'lah, di depan makamnya Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi. Itu di Mekah itu per berapa tahun digali makam, dipindahkan. Cuma makam beliau yang nggak berani digali, nggak berani dipindahkan. Begitu digali, rambutnya masih numbuh, kukunya masih manjang, jasadnya masih utuh, harum. Ditutup lagi. Akhirnya tahun berikutnya terjadi pembongkaran lagi, digali masih utuh lagi. Jasadnya, rambutnya, kukunya masih seperti hidup. Ditutup lagi 3 kali, tetap begitu. Akhirnya sampai sekarang diabadikan, nggak dibongkar-bongkar. Jangan main-main. Ulama meninggal dunia cuma pindah tempat, kehidupan mereka di akhirat lebih dijanjikan, lebih membahagiakan. Betul? Innalillah artinya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Coba kamu ulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa?
Pakai bahasa Samarinda ya. Kami milik Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Bahasa sini apa? Kami milik Allah dan kami akan bulik kepada Allah. Takbir. Kami milik Allah dan kami akan bulik kepada Allah. Ini betul. Gak kayak kemarin di Palembang ada seorang preman pulang ngaji dari majelis taklim diajak gurunya ziarah ke tempat rumah takziah. Dilihat ada yang meninggal dunia, di dalamnya ada jenazah ditutup dengan keranda. Biasa kan orang meninggal di atas keranda ada kalimat istirja, kain panjang. Shh. Kain itu ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa kan? Preman ini dites sama gurunya. Masih ingat pelajaran kemarin? Innalillah artinya apa? Kata preman, masa guru lupa? Kamu tahu apa artinya? Tahu lah guru. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kan kalimat istirja. Mantap murid saya ini. Kamu tahu artinya? Udah pasti. Ketika dia nempel di keranda, di dalamnya ada jenazah. Ini maksudnya artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Baik, kamu terima kasih banyak jadi anak soleh, jadi anak yang berbakti aja Bu. Terima kasih banyak. Baik, sebelum saya tutup dengan lelang dan doa, boleh minum dulu? Mau gantiin saya? Masya Allah, jadi anak soleh. Pulang ke rumah ya. Sakitnya di sini. Emang beda kalau minuman yang kita minum itu sehat, berkah. Beda loh. Merek apa sih? Ternyata minuman ini mereknya Ajwa. Ini minuman yang dikhatamkan Quran. Bapak Ibu 1 menit ke depan kita akan saksikan demo air Al-Quran. Alhamdulillah sekaligus pagi ini saya launching kecil-kecilan Ajwa di Samarinda. Ajwa sudah ada pabriknya di Samarinda. Insya Allah setelah Covid akan saya bikin launching Ajwa besar-besaran. Nanti kita bikin zikir akbar, ruqyah dan tausiah bersama Ajwa. Kita bikin jalan santai nanti dengan Ajwa. Biker subuhan bareng-bareng nanti kita dengan Ajwa. Insya Allah. Siap? Sekarang kita lihat, kita adu Ajwa dengan minuman terbesar di negeri ini milik orang Yahudi. Bapak Ibu, Ajwa ini sudah berhasil mengalahkan 30 merek minuman. Mulai dari minuman yang mereknya kangen sampai yang gak kangen kalah. Yang sama-sama kuat dengan Ajwa cuma satu, minuman namanya Milagros. Tapi Milagros segini harganya selangit, mahal. Ajwa lebih murah dari mereka. Plus Ajwa ada Qur'annya. 30 juz kami khatamkan Quran di mata air yang kami temukan. Dibikin pabrik, didengarkan Quran 24 jam. Bapak Ibu percayalah Quran sumber obat dan rahman. Karena Allah janjikan dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat dan rahmat untuk kaum mukminin. Baik, sekarang lihat ke depan. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Nanti kita aduk-aduknya jangan pakai sendok besi. Zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Untuk sehat bukan kontrol makanan, tapi kontrol dulu minuman apa yang masuk ke dalam badan. Karena badan kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Bapak Ibu lihat ke depan, air mereka dari bening berubah menjadi kuning warnanya. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Quran, dan untungnya akan kita kirim buat dakwah dan Palestina. Bantu saya, sebutkan, syiarkan namanya. Jangan takut nama ini pasti berkah. Karena nama ini diambil dari kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi, disebut, didengar, dibeli, diminum, dimakan, ada berkah menghampiri. Makanya apapun yang dari Nabi enak didengar, enak disebut. Ajwa, Ajwa. Apa namanya? Apa namanya? Sekarang kita teteskan dengan betadin dengan tetesan yang sama. Kita akan aduk, lihat baik-baik ke depan. Ajwa insya Allah membersihkan semua potensi yang kotor yang ada dalam tubuh kita. Lihat baik-baik, Ajwa bening. Minuman apa yang paling bening?
Perut kita ini kotor. Penyakit berawal dari makanan yang kotor masuk ke perut. Bapak-bapak maaf ya yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru sampai mati nggak hilang Pak. Kecuali minum zam-zam, kalau nggak ada zam-zam minumlah ajwa. Ibu-ibu mohon maaf kalau lagi datang bulan pasti sakit perut dan pinggang. Nanti minum ajwa ya, rasa sakit pinggang dan perut akan hilang. Ibu-ibu maaf ya kalau datang bulan darah head itu kotor loh. Kadang-kadang 6 hari baru berhenti Pak. Kadang-kadang 13 hari. Bapak-bapak berapa hari? Ibu kalau kepengen darah head cepat berhenti, 4 hari sudah berhenti minum ajwa. Konsumsi ajwa terus. Itu head berhenti Pak 4 hari. Kotoran apapun di stop insya Allah. Sekarang tes yang terakhir. Kita gunakan media makanan. Lihat baik-baik ke depan. Bila perlu direkam. Kasih tahu anak-anaknya yang suka makan mie. 90% makanan kita mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun karena makanannya beracun. Macam-macam penyakit anak muda, kanker dan lain sebagainya. Adik perempuan saya wafat. Usianya 30 tahun. Kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Adik saya kena kanker karena suka makan mie. Maka setiap kali saya dakwah di mana-mana saya tidak akan malu mempromosikan air Quran ini, air berkah ini, air yang mendekati kualitas zam-zam. Biar tidak ada kata terlambat menebar manfaat untuk umat dan semoga jadi amal bagi almarhumah adik kesayangan saya. Sekarang kita aduk, lihat ke depan. Beginilah tampilan perut yang kotor dengan yang sehat. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Baru 1 sendok mie masuk ke perut anak-anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Sudah begini tampilan perut anak-anak kita. Kotor dan pasti mematikan. Boleh jadi ini kimianya, boleh jadi pengawetnya atau mungkin formalinnya. Sementara airnya tidak memiliki antioksidan yang bisa menetralkan racunnya. Zam-zam itu minuman paling sehat sedunia, berkah karena 3 unsur yang kami temukan. Alkali, pH tertinggi sedunia, kalau diminum mematikan sel kanker. 2 antioksidan, menetralkan racun. 3 mikrokluster, memperbaiki sel kulit mati. Rahasia sehat Nabi bukan banyak makan. Nabi sedikit makannya tapi banyak minum zam-zam. Ajwa hadir belajar dari zam-zam. Coba lihat ajwa. Racun apapun dinetralkan Pak. Mau kimia, pengawet, apalagi sihir insya Allah hilang. Kenapa? Karena Quran menyatu di dalam airnya. Baik, terima kasih. Kita tempelkan minuman apa yang sehat? Terima kasih buat tim. Bapak Ibu jangan ada yang berdiri, jangan ada yang beranjak. Kita panggil komunitas Riau Kaltim. Ini kesempatan paling langka, paling khusus, paling istimewa. Ini saatnya kita berjuang untuk mewakafkan Quran buat keluarga dan ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Saya titip pesan nanti yang mau wakaf angkat tangan, kesempatan. Niatkan pahala wakaf Quran. 1. Asbab berkah usahanya. 2. Anak cucu ada yang ditakdirkan jadi penghafal Quran nantinya. 3. Diangkat penyakitnya. 4. Diwafatkan dirinya dan keluarganya husnul khatimah. Kalau buat orang tua yang masih hidup, niatkan wakaf kita menjadi asbab orang tua taat ibadah sampai akhir hayatnya. Yang kedua, kalau orang tua kita sudah wafat, niatkan ini jadi hadiah terindah untuk mereka di alam kuburnya. Seperti apa aturan wakaf hari ini? Silakan tim. Syukron Habib atas waktu yang sangat mulia ini. Baik ayah bunda Jumat sekalian, kita akan masuk kepada sesi yang amat sangat mulia, yaitu dalam program Wakaf 1 Juta Al-Quran dan Pembinaan Ayah Bunda, yang mana kami akan melakukan donasi Al-Quran Wakaf Ayah Bunda. 1 Al-Quran Wakaf nilainya Rp100.000. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran ini ke tempat saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya, membantu pembinaan mengaji, mengirim dai ke pelosok dan juga membantu membangun musola. Ibarat pepatah, sekali mendayung 1, 2, 3 pulau yang terlampaui. Artinya apa? Kita baru mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Baik Ustadz Ilham,
Satu wakaf Quran nilainya berapa? 100.000 rupiah. Nanti kalau yang berwakaf dapat apa? Yang berwakaf pada subuh yang berbahagia ini, yang pertama kami akan memberikan cendera mata yang cantik, yaitu piagam penghargaan yang sudah ditandatangani oleh Tuan Guru kita. Kayaknya saya pernah lihat orang itu. Yang kedua, Masya Allah kami akan memberikan satu Al-Quran wakaf untuk dibaca di rumah, insya Allah berkah. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tawarkan wakaf ini, tadi saya terlupa. Biar silaturahim saya dengan jamaah tidak selesai sampai di sini, mau nggak saya berikan nomor WA saya, sekaligus saya ajak bergabung di grup kajian WA bersama saya. Nanti yang pertama saya bagikan link film layar lebar dakwah yang pernah kami bikin. Ada 4 episode, judulnya ada Surga di Rumahmu. Saya angkat dari buku yang saya tulis selama 3 tahun setengah. Sukses filmnya. Ajak anak-anaknya nonton biar berbakti kepada ayah ibunya. Yang kedua, nanti saya kirim video-video tausiah singkat selama Ramadan. Yang ketiga, nanti kita jadikan nomor ini menjadi ajang diskusi. Kalau ada yang mau bertanya tentang hukum agama, WA-kan. Nanti saya hadirkan jawabannya. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening Ibu? Tapi kalau saya kasih nomor handphone janji ya, cuma boleh WA saja. Assalamualaikum Habib, kami jamaah Masjid As-Sabirin Samarinda. Sebutkan Samarindanya biar membantu kami bikin grup khusus Samarinda. No miss call, no video call. Karena setelah saya kasih nomor handphone, seringkali ada kejadian jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Baik, 0853 2729 2729 kembali. 0853 2729 2729. 0853 2729 2729. 0853 2729 2729. Bapak Ibu, saya yang akan langsung membimbing jamaah hari ini. Ini kesempatan emas. Jangan bilang nanti keburu mati. Angkat tangan, siapkan mental, siapkan niat, berikan yang terindah infak untuk Allah dalam urusan Quran. Saya pastikan tidak akan rugi siapapun yang berwakaf Quran. Panjang amal dunia akhiratnya. Baik, bagaimana sistemnya? Baik ayah bunda jemaah sekalian, kabar baiknya yang berwakaf pada subuh menjelang pagi ini sifatnya komitmen. Artinya apa? Tidak harus dibayar tunai. Sama-sama kita luruskan niat, angkat tangan, kami catatkan nama ayah bunda jemaah sekalian dan kami berikan nomor rekening atas nama lembaga ini, bisa ditransfer 1, 2, 3 hari setelah acara kita ini. Ya Allah, kita diajak masuk surga kreditan loh Allah. Dikasih kemudahan. Ibu belum bayar nanti wakaf Qur'annya, belum ditransfer ke rekening yayasan, tapi pahala wakaf sudah ditransfer ke nama orang yang kita niatkan. Ibu, kalau kredit mobil motor bisa kita usahakan, kredit akhirat harus diperjuangkan. Ini sedekah yang cerdas, sedekah cerdas. Bapak Ibu, jawab yang jujur, lebih banyak tiap hari buka Quran atau buka handphone? Lebih banyak tiap hari menyentuh Quran atau menyentuh handphone? Nah, kalau ingin dapat pahala seperti tiap hari baca dan buka Quran, sedekah cerdas, wakafkan Quran hari ini. Quran yang kita wakafkan dibagikan ke pondok pesantren tiap hari. Bayangkan dibuka, dibaca oleh santri, bahkan dibawa tidur, tiap hari panen pahala yang sama. Bapak Ibu, tidak mungkin lagi kita mudah menghafal Quran sekarang. Usia sudah tua, jangankan menghafal surah-surah pendek, nama cucu sering lupa. Kalau ingin dapat pahala yang sama seperti penghafal Quran, angkat tangan pagi ini, wakafkan Quran. Quran akan dibagikan oleh mereka ke rumah-rumah tahfidz di Samarinda dan Kaltim ini. Maka nanti wasilah wakaf kita, lahirlah penghafal-penghafal muda, kita dapat pahala yang sama. Jangan takut ngangkat tangan nanti dibilang riya, dibilang sombong. Saya hadirkan jawabannya. Sedekah teorinya ada 2. Buka Quran. Teori pertama, siron. Boleh sedekah sembunyi-sembunyi. Kapan? Kalau targetnya kecil.
Tapi kalau targetnya besar untuk kepentingan umat, seperti cita-cita mereka 1 juta Quran akan ditebar, jangan pakai siron ya, jangan lagi sedekah sembunyi-sembunyi, nggak akan cepat maju Islam. Harus sedekahnya dengan jalur kedua, wa'ala niatan. Itu juga diperintahkan Allah dalam Quran. Terang-terangan sedekahnya, bila perlu dipublikasikan, dilelang, diperlombakan, biar banyak yang mengikuti dan mengamalkan firman Allah, fastabiqul khairat. Baik, hari ini, pagi ini, dengan izin Allah, saya ingin melihat wajah-wajah mana yang siap membahagiakan Rasulullah dengan wakaf Qur'annya. Siapa hari ini yang siap membangun keberkahan buat dirinya dan keluarganya? Siapa yang siap pagi ini membeli tiket menjadi keluarganya Allah? Bukankah orang yang cinta dengan Quran adalah keluarga Allah? Siapa hari ini yang siap memberikan hadiah terindah wakaf Quran sampai kiamat buat arwah-arwah yang sedang menangis mungkin di alam kuburnya? Bismillah, kita buka pagi ini dari angka tertinggi dulu. Di angka 30 mushaf senilai 3 juta rupiah. Tidak harus tunai hari ini, cukup angkat tangan, dicatat nama, diberikan nomor rekening. Masih bisa mikir sehari, 2 hari, 3 hari, ngajak keluarga yang tidak hadir patungan, ngajak relasi, ngajak teman, kumpulkan orang 30 di luar sana. Sudah selamat kita semuanya. Ayo, 30 mushaf pertama senilai 3 juta. Nampak di belakang ada seorang ibu mujahidah pertama. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, 30 mushaf pertama. Ada yang angkat tangan di belakang nih. Yang berikutnya 30 mushaf yang kedua. Masya Allah, ayahanda boleh maju ke depan. Orang baik harus didoakan dan diperkenalkan. Biar Masya Allah maju ke depan. Kita catatkan pagi ini nama kita pernah berjuang bersama Quran. Maka nanti di akhirat demi Allah, Quran akan berjuang menyelamatkan kita semuanya. Sudah ada wajah-wajah yang hebat. Hari ini Allah pilih. Saya ingin terus menyaksikan mana yang berani menyusul. Angkat tangan, 30 mushaf senilai 3 juta rupiah. Tidak harus hari ini. Haji Anas, kira-kira siapa wajah-wajah yang pantas kita sebutkan hari ini? Haji Amir mana Haji Amir? Haji Amir, Haji Amir. Haji Amir masuk. Masjid harus siap-siap juga nih, DKM masjidnya. Kita kumpulkan Quran sebanyak-banyaknya biar berkah buat jamaah kita. Baru ada berapa? 2 Habib. 2. Baik, kita ngobrol dulu. Assalamualaikum ayahanda. Waalaikumsalam. Yang lain siapkan mereka. Haji Amir, takbir, kasih pian. Allahu Akbar. Yang berani maju ngangkat tangan bersyukur bukan karena suara saya, tapi karena Allah yang sudah memilihnya jadi orang terdahsyat berjuang di jalannya. Haji Amir, Haji Anas kemarin pertama kali mengawali wakaf 300 Quran. Disusul oleh Wakil Gubernur Pak Hadi 200 Quran. Baik, ayahanda, siapa nama? Abdul Hamid. Abdul Hamid. Berapa Quran hari ini akan kita jihadkan untuk membuat Rasulullah bangga dengan kita? 30. 30 mushaf. Barakallahu fiik. Ayahanda bersyukur hari ini bisa maju menggerakkan tangan bukan karena saya. Amin. Allah memilih. Allahu Kita dipilih Akbar. Allah pasti bangga. Niatnya untuk apa? Untuk orang tua dan keluarga. Bahagia. Dapat pahala double Bapak Ibu. 1 pahala wakaf Quran. 2 pahala jadi anak berbakti, anak soleh, ngirim amal buat orang tua. Insya Allah nanti kalau kita meninggal anak cucu berwakaf juga untuk kita. Jangan mimpi ya kita masuk kubur anak cucu berwakaf untuk kita. Kalau kita nggak mulai dari diri kita berwakaf untuk orang-orang tua yang pernah berjasa dalam hidup kita. Berkah dunia akhirat. Amin, Sudah ya Allah. 30 terkumpul hari ini. Amin Berikutnya. ya Allah. Oke. Assalamualaikum Haji Amir. Kira-kira berapa Quran Haji Amir kita akan wakafkan? Karena terlalu banyak yang kita dapat dari Allah. Terlalu banyak yang kita dapat dari Allah, terlalu sedikit kita kembalikan di jalannya. 50 takbir. Haji Amir niatkan berkah usahanya.
Amin. Jadi asbab anak cucu ada yang penghafal Quran. Ya. Niatkan panjang umur taat ibadah. Kalaupun wafat semua keluarga husnul khatimah. Amin. Niatkan juga ini wakaf jadi amal buat semua arwah. Amin. Barakallahu fiik. Sudah 80 Quran. Bantu kami kita kumpulkan Quran sebanyak-banyaknya. Makin banyak kebaikan ditebar, makin banyak keberkahan untuk kita semuanya. Berikutnya ada lagi Masya Allah. Angkat tangan 30 mushaf berikutnya. Bismillah. Saya butuh 5 orang maju ke depan. Kira-kira yang berani membuat orang tua bangga dan bahagia. Yang berani menyumbangnya. Yang mau 20 mushaf juga maju ke depan. Yang mau 20 pun maju ke depan. Bismillah. Yang mau 10 pun silakan maju. Bismillah. Ayo kita catatkan. Kita berjuang sama-sama hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi siapa wabarakatuh. nama? Dengan Pak Muslim. Berapa Quran insya Allah dijihadkan? 30. Berkah dunia akhirat. Insya Tidak Allah. ada istilahnya orang miskin kalau berjuang. Quran ini isinya 1 juta huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Berapa juta kebaikan akan terus dipanen. Bapak Ibu berkah insya Allah. Terima kasih banyak. Untuk siapa? Insya Allah keluarga kami sekeluarga. Barakallahu fiik. Sudah ada 110 10 mushaf. mushaf. Bantu kami, kita berjuang sama-sama. 30 mushaf berikutnya. Ayo Bapak Ibu, kata Nabi ma'akalta fa'afnaita, yang kamu makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kamu pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kamu sedekahkan itulah yang akan abadi dan tersisa. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum Ayahanda. Muhammad Budi. Ya. Dari mana? Dari rumah? Berapa mushaf insya Allah? 40. 40 takbir. Allahu Akbar. Saya percaya ada orang-orang pilihan Allah hadirkan menyempurnakan jihad Quran hari ini. Allah punya kuasa. Sekarang sudah tembus 150 mushaf. Niatnya untuk apa? Untuk kedua orang tua kita. Berkah. Hari ini orang tua tersenyum dengan jihad ayahanda. Berkah. Amin. Akan miskin orang. Bapak Ibu, kalau sedekah ngasih orang lain saja pahalanya 1, di atas itu pahalanya ngasih kerabat, di atas itu lagi niatnya kalau untuk orang tua, maka makin berkah. Apalagi niatnya buat Quran. Quran itu sumber keberkahan, double berkahnya. Barakallahu fikum. Niatkan panjang umur husnul khatimah. Baik. Amin. Amin. Berikutnya, mujahid berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar. Harta yang kamu miliki bukan yang ada di saldo duniamu, tapi harta yang sesungguhnya yang kamu keluarkan di jalan Allah. Itulah yang akan menemani dan kita nikmati. Berapa Quran? Insya Allah 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 10 mushaf. Barakallahu fiik. Niatnya untuk apa? Biar anak-anak sukses di pendidikan. Berkah dunia akhiratmu. Baik, sudah terkumpul 160. Bantu kami, kita sempurnakan jihad Quran hari ini. Saya belum nampak ada ibu-ibu yang berani mengangkat tangan. Ibu, siapa tahu hari ini kita meninggal dunia, Quran yang kita wakafkan itulah yang akan kita, yang menyelamatkan kita nantinya. Bismillah, yang mau 30 mushaf, angkat tangan maju ke depan. Senilai 3 juta rupiah, kita bikin bangga Rasul kita hari ini. Bapak Ibu jangan bilang nanti keburu mati, jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Kalau kebaikan bisa hari ini, jangan katakan besok. Belum tentu besok panjang umur bisa mengulang kebaikan itu kedua kalinya. Masya Allah. Masya Allah. Allah hadirkan mujahid-mujahidnya. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nama? Suhartono. Berapa Quran akan dijihadkan? 10. Barakallahu fiik. 170. Terus bertambah. Niatnya untuk apa? Sebutkan niatnya untuk apa? Untuk orang tua kami, kedua orang tua kami. Bapak Ibu boleh nggak bertawasul dengan amal kebaikan? Sangat dibolehkan. Masih ingat kisah 3 pemuda yang terjebak dalam gua? Kenapa selamat? Karena masing-masing bertawasul dengan amal kebaikannya. Berikutnya, dengan siapa nama? Agus Salim. Berapa Quran insya Allah? 10. 10, berarti sudah 180. Niatnya untuk apa? Untuk orang tua. Barakallahu fiik. Berikutnya, dengan siapa nama? Haji Saimin, Guru. Masya Allah. Ayahanda, berapa Quran akan dijihadkan? 50.
50 takbir. Allahu Akbar. Ayahanda, kalau saya lihat dari mata ayahanda mencerminkan ada rasa rindu, sayang, kangen, ingin dihadiahkan Quran ini pahala dan kemuliaan untuk siapa? Untuk kedua orang tua saya, untuk anak-anak dan istri saya. Bapak Ibu, kita ini terlalu sering nyusahin orang tua daripada ngebahagiain. Lebih banyak minta daripada memberi. Kapan lagi? Kalau mereka hidup tidak bisa kita bikin bangga dan bahagia, jangan sampai mereka masuk ke liang kubur. Kita tidak pernah kirim amal yang luar biasa untuk hidup mereka di alam kuburnya. Ayahanda, hari ini orang tua sudah bangga memiliki anak seperti ayahanda. Barakallahu fiik. Sudah berapa? 230 mushaf. 230 mushaf, bantu kami. Mudah-mudahan bisa tembus di atas 300. Masya Allah. Berikutnya, ayahanda, berapa Quran insya Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami berniat untuk pengajian kami rutin malam Senin. Kami minta 5 mushaf saja. 5 mushaf. Niatkan untuk semua jamaah biar untuk berkah. Masjid Bashar As-Sabirin. Barakallahu fiik. Berikutnya, sudah ada 235. Dengan siapa nama abang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin Ustaz. Pak Amin, berapa mushaf insyaallah? 10 insyaallah. 10 mushaf. Ya. Niatnya untuk apa? Ya. Niatnya? Untuk kedua orang tua saya Ustaz. Barakallahu fikum. Cuma ada saudara saya yang saya tidak mau disebutkan namanya, dia berada di sini, dia mewakaf 30 juga. 30. Dia Berarti cuma minta 40. rekening. Dia cuma minta rekeningnya. Saya 10, saudara saya itu tidak mau disebutkan namanya, tapi dia berada di sini. Barakallahu fikuma. Ya. Berarti 265 kuasa Allah. Ada. Saya yakin akan terus bertambah. 30, Takbir. saya 10. Baik Bapak Ibu, Ibu, nanti sebentar ini setelah ini kita akan zikir ruqyah singkat. Saya akan bimbing dengan zikir dahsyat. Nanti silakan beli air ajwa, bawa masuk ke dalam masjid, buka tutupnya, kita akan zikir ruqyah nanti setelah ini. Baik, siapa nama? Khairul Ikhwan. Berapa Quran akan dijiarkan? 10 insyaallah. Barakallahu fiik, berarti 275. Barakallahu fiik. Berikutnya, Bapak Ibu yang mau 5 mushaf pun maju, yang mau 10 maju, yang mau 1, 2, 3 Quran maju. Kita keroyokin sama-sama. Jangan sampai tidak ada satu Quran pun hari ini akan kita sebarkan, kita wakafkan yang akan jadi media penyelamat kita dunia akhirat. Bapak Ibu yang keluar beli Quran, beli air ajwanya, masuk lagi ke dalam, kita akan zikir ruqyah singkat. Belum tentu zikir ini bisa kita dapatkan di lain kesempatan. Dengan siapa nama? Fahrul Qazi. Berapa Quran? 10. Barakallahu fiik, berarti 275 mushaf. 75. Barakallahu fiik. Niat untuk apa? Untuk kedua orang tua. Bapak Ibu maju ke depan yang mau 1 Quran, 2 Quran, 3 Quran, 5 Quran, 10 Quran, maju ke depan. Catatkan nama kita hari ini dengan catatan paling indah, pernah berjuang bersama Quran. Dengan siapa nama? Ya, Sarno Mahmudi. Berapa Quran insya Allah akan kita wakafkan? Insyaallah 10 Habib. Barakallahu fikum. Niatnya untuk apa? Ya, kedua orang tua dan mertua. Baik, sudah berapa berarti? 285. 85. Kuasa Allah terus akan bertambah. Dengan siapa nama? Hajir Majri. Berapa Quran akan diwakafkan? 20. 20. Takbir. Allahu Akbar. Berarti 305. Allah yang berpunya kuasa. 300 sudah tembus. Baik, niatnya untuk apa? Untuk kedua orang tua dan berwakaf. Barakallahu fikum. Berkah pasti dunia akhirat. Orang tua sudah bangga. Kita belum bayar transfer, pahala sudah mereka rasakan. Berikutnya, dengan siapa nama? 10 Pak Ustaz. 10 mushaf. Niatnya untuk apa? Akhi Zul. Tim komunitas dicatat, dibantu beliau. Dicatat. Baik, dengan berapa Quran? 10. Niatnya 10. untuk apa? Niat untuk orang tua dan kesembuhan orang tua. Barakallahu fiik. Berarti 315. Berikutnya. Berapa Quran akhir? 5. Niat untuk apa? Untuk kedua orang tua mudah Niatkan sehat. yang banyak-banyak. Berkah dunia akhirat. Berarti 310. Berikutnya. Berapa Quran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 5 mushaf.
Barakallahu fiik, niatkan semuanya. Berikutnya. Untuk orang tua. Ya. Sudah 315. Berapa Quran? 10 Ustaz. 10 Quran. Niatkan langsung yang banyak-banyak niat kebaikan berkah. Semata-mata karena Allah aja. Berarti 335 mushaf. Berapa Quran? 5. 335. Niatkan semuanya sekarang yang baik-baik. Barakallahu fiik. Berikutnya. Dengan berapa Quran? 30 insyaallah. 30. Berkah dunia akhirat. Niatkan yang baik-baik. Semuanya yang baik-baik pasang niat. Berkah insyaallah. Berarti 365 mushaf. 65. Masya Allah. Berikutnya. Berapa Quran? 10. Masya Allah, niatkan untuk kebaikan keluarga dunia akhirat. Amin. Barakallahu fiik. Niatkan sendiri dalam hati masing-masing. Sudah 375. Berikutnya. Berapa Quran insya Allah? Sudah tadi, yang belum. Berapa Quran? 20 Habib. 20. Barakallahu fiik. Niatnya untuk apa? Biar keluarga saya berkah. Habib. Masya Allah, terima kasih. Barakallahu fiik. Sudah? 395 mushaf. 395. Berikutnya. 15. 15 mushaf. 410 mushaf. Niatkan langsung yang baik-baik semuanya. Berkah Untuk dunia akhirat. orang tua, keluarga dan usaha juga. Barakallahu fiik. Berikutnya, ayahanda di belakang. Berapa Quran insyaallah? Insyaallah 30. 30 berkah dunia akhirat. Berarti 440. Hari ini kita kumpulkan kuasa Allah. Terus bertambah. Niatnya untuk apa? Untuk kedua orang tua. Barakallahu fiik. Berikutnya. Berapa Quran insyaallah? 10. Berkah dunia akhirat. Niatnya untuk apa? Untuk kesembuhan orang tua dan mertua sakit. Barakallahu fiik. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Quran. Barakallahu fiik. Sudah 400 berapa? 50 mushaf. 50 mushaf. Bapak Ibu, siapkan air ajwanya. Yang belum ada air ajwa, siapkan air ajwanya. Bawa masuk ke dalam. Karena setelah ini akan saya bimbing doa zikir ruqyah yang singkat. Sayang, zikirnya nggak pakai media air, kurang fadilahnya. Baik, berapa Quran insyaallah? 10. Barakallahu fiik. Niatnya untuk apa? Untuk menang wakaf ke kedua orang tua. Berkah dunia akhirat. Sudah 460 mushaf. Berikutnya. Berapa Quran? 10 Ustaz. Barakallahu fiik. Niatnya untuk apa? Untuk usaha dan orang tua saya. Berkah dunia akhirat. Amin. Sudah 470 mushaf. Saya percaya kuasa Allah akan tembus 500 hari. Amin. Berapa Quran? 10 Quran. 10. 10. Niatnya untuk apa? Untuk kedua orang tua dan nenek kakek. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Berikutnya. Berapa Quran? 5. Niatnya untuk apa? Kedua orang tua. Barakallahu fiik. Sudah 85 mushaf. 85 mushaf. 10 Al-Quran. Barakallahu fiik. Niatnya untuk apa? Niat untuk almarhum Subhanallah. orang tua. Imam sudah tembus 495. Kuasa Allah saya yakin di atas 500. Berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa Quran? 10. Barakallahu fiik. Niatnya untuk apa? Untuk kedua orang tua. Masya Allah. Berkah dunia akhirat. Sudah 500? 5 mushaf. 500. Berikutnya. Berapa Quran insyaallah? 20. 20. Barakallahu fiik. Niatmu untuk apa? Untuk anak dan orang tua. Berkah. Berarti 525. Berikutnya. Ada mudah Habib. Ucu, silakan dicatat agak cepat. 5 Al-Quran. Barakallahu fiik. Pasang niat. Mudah-mudahan lancar semua urusan dunia akhiratmu. Baik, sudah 530 mushaf. 30 mushaf. Berikutnya. 1 menit tersisa. Siapkan air ajwanya. Kita akan zikir setelah ini. Zikir singkat. Berapa 5. Quran? 5. 5. Niatkan untuk keluarga dan semuanya. Amin. Barakallahu fiik. Sudah 535 mushaf. Berikutnya. 5. Barakallahu fiik. Niatkan yang baik-baik untuk dunia keluarga. akhirat. Barakallahu fiik. Amin. Berikutnya yang terakhir. Muhammad Sudi. Berapa mushaf? 5. 5. Berarti 535 mushaf. 35. Masih ada yang belum disebut? Oh, di belakang. Berapa Quran? 2 Al-Quran. 2 Quran. Dua. Tidak apa-apa. 1 Quran pun Untuk luar orang biasa. tua dan mertua. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya. 20. 20 mushaf. Masya Allah. Berarti 55 mushaf. 55. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya. Masih ada yang belum? Masih ada? Masya Allah. Ini pecinta-pecinta Quran semuanya. Bapak Ibu sudah siapkan air ajwanya. Setelah ini kita akan zikir setengah menit lagi tersisa.
Buka tutup botolnya. Baik, berapa Quran? 5. 5. Berapa Quran? 5. Baik, niatkan semuanya. Dunia akhirat berkah. Berikutnya. Berapa Quran? 5 aja. 5. Barakallahu fiik. Berikutnya. Niatkan semuanya. Berapa Quran? 5. Barakallahu fiik. Teruslah menghitung. Berapa 500? 565 mushaf. 565. Berikutnya. 15. Masih ada? Masya Allah 565 sudah kita kumpulkan dengan izin Allah. Berapa Quran? 5 Ustaz. Barakallahu fiik. 570. Berikutnya. 15 Habib. 15. Barakallahu fiik. 85 mushaf. 85 Ustaz. Insya Allah tembus 600. Berikutnya. Ada yang belum disebut? Sudah semua Habib. Baik, sudah semua. Baik. Ini ada Bapak, satu Ibu. lagi Habib. Masya Allah Pak Imam menutup. Ya Allah. 35 Ustaz. 35 takbir. Kuasa Allah tembus 615 Quran. Pak Imam niatnya untuk apa? Untuk kedua orang tua Ustaz. Masih ada. Sudah meninggal dua-duanya. Hari ini kado terindah dari Imam untuk beliau. Barakallahu fiik. Baik, semua yang berwakaf kita hantarkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan hajat niatnya, semuanya penyakitnya disembuhkan Allah, rezekinya diberkahi Allah. Apa yang diniatkan dan dihadiahkan kepada para arwah disampaikan oleh Allah ila yaumil qiyamah. Semuanya Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, duduk kembali, siapkan air ajwanya, buka tutup botolnya. Kita akan berzikir ruqyah sebentar. Bapak Ibu, kita niatkan dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, dengan Al-Quran, dengan kemuliaan zikir, salawat, doa. Mudah-mudahan Allah jadikan air ajwa yang ada di hadapan kita menjadi obat bagi seluruh penyakit zahir batin kita, menjadi penenang jiwa yang gundah dan gelisah, menjadi penyemangat kita beribadah di jalan Allah. Ala hadhihi niyah, semuanya sama-sama pegang airnya, buka tutup botolnya, biar energi zikir dan Quran menyatu dalam airnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semuanya ikuti saya doa ruqyah yang dahsyat ini. A'udzu bikalimatillahi at-tammat min syarri ma khalaq. Bismillahi khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma in ahadun aradani bisu'im minal jinni wal insi wal wuhush wa min sairil makhluqat min basharin au syaitanin au sultanin au waswasin fardun nadarahum fintikasin wa qulubahum fi waswasin wa aydiyahum fi iflasin wa aubikhum minar rijli ila ra'si la fi sahli yajda wala jabalin yatla bimi'ati alfi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Baca minum bismillah, baca salawat, pasang niat, energinya udah menyatu. Haji Anas memberikan testimoni, istri beliau sakit, tiba-tiba minum air ajwa yang diruqyah, tadi malam memberikan informasi diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, keajaiban. Bapak Ibu, setelah minum ajwa ini pulang, saya belum nyampe hotel, macam-macam WA yang masuk kadang-kadang. Aneh-aneh, penyakit-penyakit disembuhkan. Percayalah, air itu sifatnya hidup. Quran itu obat, kalau dipertemukan akan jadi dahsyat. Orang Jepang saja mempercayai air yang dibuka tutupnya didengarkan musik kristalnya jelek, tapi yang didengarkan Quran kristal airnya langsung indah. Maka yang belum sempat beli ajwa, di depan ada yang jual, beli, niatkan. Untungnya buat Palestina airnya jadi berkah, paling tidak menghapus nama kita yang pernah kotor, tercatat sebagai donatur Israel, sering beli produk minuman Yahudi. Bagaimana cara menghapus dosa itu? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan menghapus keburukan. Saya mohon kepada DKM Masjid, mulai hari ini kalau bisa, ya usahakan dan harus bisa. Siapapun yang ngisi acara di masjid, hilangkan produk kafir masuk ke masjid. Kita mulai dari minuman, nanti baru jihad dengan makanan. Silakan cari dulu minuman milik kaum muslimin. Minuman kafir jangan masuk di masjid. Masa yang ceramah ustadz kita, guru kita, yang hadir jamaah kita, acara di tempat ibadah kita, kok minuman Yahudi, minuman kafir, ngambil untung dari kita. Lalu untungnya dia bunuh saudara kita di Palestina. Ada yang salah dengan otak kita. Maka hari ini jihadnya, jihad ekonomi. Haramkan produk kafir bila perlu masuk ke masjid kita. Ibu-ibu, saya titip pesan, keluar dari masjid, yang mau makan, dahulukan makan di restoran milik orang Islam. Yang mau belanja, belilah di warung-warung milik orang Muslim.
Mau makan, minum, makanan, barang-barang, belilah dulu barang milik orang Islam. Kalau mereka laku, zakat dia nambah, sedekah dia makin banyak. Syiar seperti ini agama akan ada di mana-mana. Stop, jangan memperkaya lawan-lawan kita yang untungnya diambil dari kita, menghancurkan agama kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau tidak bisa bersalaman, hati akan selalu saling mendoakan. Yang belum sempat berwakaf, ingin ikut satu Quran pun silakan, temui panitianya. Yang belum sempat beli ajwa, dapatkan di luar, niatkan jadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.